Penaklukan Mesir menembus benteng Babylon. Jatuhnya Heliopolis membuat Bizantium kehilangan separuh wilayahnya di provinsi Mesir. Pertahanan Mesir kini tinggal berharap pada Babylon dan Alexandria. Benteng Babylon sebelumnya gagal ditembus oleh kontingen Amr bin As. Namun, dengan datangnya pasukan tambahan dari Madinah, Babylon kini benar-benar terancam. Pasukan dari Madinah tersebut merupakan veteran dalam kampanye militer Syria. Sepak terjang mereka terbukti dengan jatuhnya Heliopolis. Sedangkan Alexandria sendiri merupakan pusat pangkalan angkatan laut Bizantium. Pertahanan kota ini lebih memadai dari kota manapun di seluruh Mesir. Berita tentang jatuhnya Heliopolis segera menyebar ke seluruh Mesir. Fayum, kota yang sempat diserbu oleh detasmen Amr bin As, segera dilanda kepanikan. Komandan pertahanan Fayum adalah seorang perwira Bizantium bernama Domitianus. Alih-alih memperkuat pertahanan kota, Domitianus justru membawa seluruh pasukan keluar dari Fayum. Domitianus membawa seluruh pasukannya menuju Abuid, meninggalkan Fayum tanpa penjagaan. Dari Abuid, Domitianus membawa pasukannya ke benteng Nikiau. Domitianus tidak memberitahukan kepada penduduk Fayum maupun Abuid bahwa dia telah meninggalkan mereka tanpa penjagaan. Kosongnya penjagaan Fayum membuat Amr bin As segera mengirimkan satu detasmen ke sana. Fayum dan Abuid jatuh tanpa adanya pertumpahan darah. Pasca jatuhnya Heliopolis, Amr bin As dan Zubair mengarahkan target mereka ke benteng Babylon. Pasukan Bizantium di Babylon kini lebih agresif menghadapi pasukan Muslim. Kekalahan Heliopolis membuat mereka tidak memiliki pilihan selain melawan dengan sekuat tenaga. Mereka berani melakukan penyerangan hingga keluar parit. Para perwira pasukan Muslim menggunakan strategi yang cerdik, menyerang pasukan Bizantium dari 3 sisi. Strategi berhasil menjatuhkan korban jiwa dari pihak Bizantium dalam jumlah yang besar. Pasukan Bizantium akhirnya hanya bisa bertahan di dalam benteng tanpa kemampuan untuk melakukan ofensivitas di garis depan. Mendekati penghujung tahun 640 Masehi, Bizantium melakukan inisiatif negosiasi. Namun, negosiasi tersebut tidak menemukan titik temu. Kaum Muslim tetap pada pendiriannya 3 pilihan, yaitu masuk Islam, membayar jizyah, atau perang. Negosiasi juga melibatkan Augustalis Theodorus yang telah memindahkan markasnya ke Pulau Raudhah, Sungai Nil. Namun semua negosiasi tersebut berakhir buntu. Pengepungan benteng Babylon terus berlanjut. Pada malam hari 20 Desember 640 Masehi, pasukan Muslim menyerbu benteng Babylon. Serangan besar-besaran tersebut melibatkan seluruh anggota kontingen yang ada. Zubair dan unit elitnya memisahkan diri dari pasukan induk. Mereka berhasil mencari celah benteng yang luput dari penjagaan dan menaiki tembok benteng dengan menggunakan tangga. Pasukan Bizantium tidak menduga penyusupan tersebut. Mereka kalang kabut diserang Zubair dan pasukannya. Pintu benteng pun terbuka. Pasukan Muslim yang sudah menunggu segera menyerang masuk. Pagi hari 21 Desember 640 Masehi, benteng Babylon jatuh ke tangan pasukan Muslim. Strategi yang digunakan pasukan Muslim ini sama seperti strategi Khalid bin Walid menjatuhkan benteng Damaskus dalam kampanye militer Syria. Komandan tertinggi Bizantium, Augustalis Theodorus, berhasil menyelinap keluar dari benteng pada malam penyerbuan. Dia lari ke markasnya di Pulau Raudhah. Cyrus, gubernur provinsi Mesir, pada akhirnya harus menyerah. Amr bin As mengirimkan Ubadah bin As-Samit sebagai delegasi kaum Muslim dalam proses menyerahnya Cyrus. Dalam proses penyerahan tersebut, Cyrus sebagai gubernur Mesir sekaligus pemegang otoritas tertinggi Bizantium di provinsi Mesir membuat perjanjian yang isinya mengakui kekuasaan kaum Muslim atas seluruh Mesir dan bersedia membayar jizyah. Perjanjian tersebut harus dengan persetujuan Kaisar Heraklius. Namun, Cyrus memastikan bahwa dia sebagai pemimpin tertinggi gereja Kristen Koptik akan tetap mematuhi perjanjian tersebut. Kaisar Heraklius menolak meratifikasi perjanjian tersebut. Akibatnya, Cyrus dipecat sebagai gubernur Mesir. Namun, jabatan Cyrus sebagai pemimpin tertinggi gereja Kristen Koptik tetap dipertahankan. Sedangkan Amirul Mukminin
Umar bin Khattab atas rekomendasi Amr bin As meratifikasi perjanjian yang dibuat pasukan Muslim dengan Cyrus. Setelah mengetahui Kaisar Heraklius menolak meratifikasi perjanjian, Cyrus segera meminta 3 bantuan kepada pasukan Muslim. Permintaan tersebut disampaikan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Permintaan Cyrus adalah agar pasukan Muslim tidak melanggar perjanjian dengan kaum Kristen Koptik Mesir. Kedua, Cyrus meminta agar jangan sampai ada perjanjian damai dengan pasukan Bizantium. Ketiga, Cyrus meminta ketika dia mati untuk dimakamkan pada gereja Saint John di Alexandria. Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengabulkan permintaan Cyrus. Para penganut Kristen Koptik adalah penduduk asli Mesir dan situasi tersebut sangat menguntungkan bagi pasukan Muslim. Dan selanjutnya, pasukan Muslim mengarahkan targetnya ke ibu kota provinsi sekaligus pertahanan terakhir Mesir, Alexandria.